warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Yati Rusmiati, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Muhammadiyah Tenggarong, Kutai Kartanegara. Hari ini saya tidak sendirian. Hari ini saya bersama Bapak Sahril SPD, Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Tenggarong. Selamat pagi Pak Sahril. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mohon maaf Pak mengganggu waktunya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan mengenai kebijakan-kebijakan untuk mengambil keputusan di sekolah. Begini Pak, bagaimana Pak Sahril itu bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Untuk siswa apa guru? Untuk siswa Pak. Untuk siswa. Iya, siswa dan guru. Iya. Kebetulan kita kan sudah menyiapkan guru BK-nya. Kita evaluasinya lewat guru BK dulu. Setelah itu nanti baru kita identifikasi ke temannya. Informasinya tidak hanya satu pihak saja, tapi kita harus mencari tahu juga dari pihak di dalam kelas tertentu. Di situ kan sudah ada wali kelasnya, di situ sudah ada ketua kelasnya gitu. Kemudian di sana itu banyak temannya juga, jadi kita bisa lewat di situ melalui kuesioner. Maksudnya kita buatkan pertanyaan-pertanyaan kepada anak. Pertanyaan-pertanyaan. Oh iya, baik Pak. Jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan untuk pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya. Kalau itu kita kembali kita akan memanggil orang tuanya. Kalau memang itu hal baik ya kita tetap mempertahankan anak tersebut. Kecuali itu sudah bermasalah, itu membahayakan buat teman-teman yang lainnya, kemudian buat siswa-siswa yang lainnya, kemudian bisa memberikan dampak yang negatif pada temannya lainnya, maka itu tidak diperbolehkan. Kalau misalnya dampak positif, maka dia harus lanjut Pak ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur apa yang selama ini Bapak lakukan untuk mengambil keputusan? Langkah-langkahnya untuk mengambil keputusan kepada ya kasus-kasus yang sudah terjadi, ya seperti apa langkah-langkahnya selama langkah-langkahnya ini? kita yaitu memanggil anak tersebut melalui catatan-catatan yang dilakukan oleh guru BK, yaitu dari anak tersebut. Selain guru BK kita panggil juga wali kelasnya juga. Setelah itu membahas tentang anak tersebut. Kemudian apabila di situ permasalahannya begitu tidak bisa ditangani hanya dengan melalui wali kelas maupun guru BK, maka kepala sekolah akan memanggil atau dari pihak kepala sekolah akan menyampaikan bahwa itu harus disegerakan memanggil kedua orang tua tersebut. Jadi di antara langkah-langkah atau prosedur yang Bapak sebutkan tadi, kira-kira mana yang paling efektif di antara semuanya itu untuk mengambil keputusan dari kasus-kasus dilema etika ataupun bujukan moral? Bujukan moral itu yaitu kita lebih ke memberikan lagi pemahaman lagi pada anak yang berkaitan dengan bagaimana sih bertutur kata dengan baik, bagaimana moral yang baik. Ada suatu seminar pelatihan untuk siswa, bukan hanya dia, nanti semua siswa nanti, sehingga nanti dampaknya akan semua siswa itu dapatkan. Itu yang akan dilakukan. Efektif Pak ya. Kemudian kan selama ini banyak nih Pak kasus-kasus yang terjadi. Kira-kira tantangan apa ini yang Bapak hadapi ketika mengambil keputusan tentang dilema etika? Keputusannya sekarang di sini. Tantangannya Pak, tantangannya apa? Tantangannya ketika kita itu karena kasus sekarang ini lebih banyak mereka itu komunikasi di luar karena menggunakan media sosial. Jadi kita di dalam ini tidak begitu tahu, sehingga anak-anak itu dengan melalui media sosial itu masing-masing pribadi mereka kemudian tidak dibahas di sekolah, tetapi suatu waktu ada yang terdapat itu di antara anak-anak itu menyampaikan hal seperti itu gitu. Dan kita tidak mengetahui asal usul masalahnya, sehingga disitulah tantangannya sekarang.
di saat sekarang ini, yaitu media sosial. Lewat media sosial itu sangatlah berbahaya yang dilakukan oleh anak-anak. Komunikasi di sana kita tidak tahu apa-apa. Jadi kalau misalnya mereka itu, sehingga banyak sekali anak-anak itu membawa ketika mereka itu membahas di media sosial, membahas menggunakan HP itu pada saat bukan di jam pelajaran atau bukan di sekolah tetapi di rumah, kemudian mereka membawa-bawa ke sekolah. Akhirnya kita akan menggali, dan itu agak kesulitan buat kita karena itu di luar dari ranah kita di sekolah. Kalau itu masalahnya, ketika mereka membawa ke sekolah itu yang menjadi tantangan buat kita. Jadi tantangannya itu karena mereka punya masalahnya sebenarnya di media sosial ya Pak ya, tapi ternyata buntut-buntutnya dibawa ke sekolah. Jadi itu akhirnya Bapak merasa kesulitan untuk mengambil keputusan Pak ya. Kalau Iya. Kemudian untuk menyelesaikan kasus-kasus nih Pak di sekolah, apakah Bapak punya waktu tertentu atau misalnya langsung hari itu juga, atau mungkin ada tempat tersendiri yang bisa Bapak lakukan dengan anak-anak yang mempunyai kasus? Biasanya kita akan memanggil beberapa itu tadi yang saya jelaskan tadi, guru BK dulu, baru nanti setelah bertemu dengan guru BK nanti dipanggil sendiri oleh saya sendiri sebagai kepala sekolah. Selama ini yang mengambil keputusan untuk kasus-kasus itu guru BK atau Bapak sendiri? Biasanya saya sendiri, Bapak karena itu sendiri, ya. berkaitan dengan sekolah, nanti saya sendiri. Iya, baik. Kemudian ada nggak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah ini? Faktornya, Iya. sama ini saya rasa ya ada ya. Salah satunya kan pihak-pihak guru lain kan membantu juga untuk menangani kasus-kasus itu gitu kan. Salah satunya Wakil Kurikulum juga membantu saya, kemudian guru BK juga dan dewan guru yang lain banyak sekali yang membantu saya. Jadi banyak sekali orang-orang di sekitar Bapak yang membantu untuk menyelesaikan masalah tersebut ya Pak ya. Baik Pak, ini untuk pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang sudah kita bicarakan, mulai dari bagaimana mengidentifikasi kasus, kemudian cara pengambilan keputusan, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini dalam mengambil keputusan dilema etika? Keputusannya dilema ini karena ada tantangannya juga, karena memang sekarang zamannya berbeda dengan dulu, sehingga kita lebih kreatif untuk mengambil keputusan. Tidak boleh sembarang mengambil keputusan, itu akan menimbulkan hal yang berkaitan dengan kemungkinan. Anak-anak sekarang beda dengan yang dulu, keinginan mereka itu berbeda-beda. Beda dengan yang dulu diarahkan oleh guru itu cepat tangkap. Kalau sekarang ini ada berapa anak itu yang tidak senang dengan arahan dewan gurunya, dan ada juga yang senang. Kemudian di situ kita menggali dan mempelajarinya tentang karakter anak masing-masing. Sekarang pun kita tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa yang mengintimidasi anak-anak tersebut atau keras itu terhadap anak sekarang, karena itu membahayakan. Kemudian sekarang itu kita harus lebih belajar lagi, di mana kita harus bisa mengajar anak-anak itu atau memberitahunya dengan senang terhadap anak-anak, menyenangkan kepada anak-anak tersebut. Itu yang saya pelajari sekarang, bagaimana sih cara memberikan pemahaman kepada anak-anak, memberikan hukuman itu, bagaimana anak-anak itu senang. Itu yang harus kita lakukan. Kita tidak serta-merta memberikan hukuman itu yang berupa yang sangat berat dan sangat tidak disukai oleh anak-anak, tetapi yang sangat menyenangkan itu harus dilakukan juga untuk anak-anak kita. Ya, baik Pak. Jadi kalau misalnya saya ambil keputusan dari pembelajaran apa yang kita ambil pada pembicaraan kita hari ini, bahwa keputusan apapun mengenai kasus-kasus itu harus berpihak kepada murid. Ya, kemudian harus mementingkan juga unsur-unsur kebijakan yang pasti berpihak kepada murid Pak ya. Ya. Baik Pak, terima kasih untuk waktunya hari ini. Mohon maaf atas salah-salah kata saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Pak Sahril. Waalaikumsalam.
Baik, demikian wawancara saya bersama Bapak Saril SPD, Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Tenggarong. Sampai ketemu lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apabila ada kasus gitu atau ada suatu kejadian itu saya mengidentifikasinya dengan saya lihat dulu ini kasusnya seperti apa, apakah ini kasusnya melanggar hukum misalnya atau tidak gitu. Kalau misalnya melanggar hukum berarti nanti berhubungan dengan pihak yang berwajib gitu. Seperti itu kan berarti terjadi terjadi bujukan moral di situ. Tapi ketika hal itu tidak berhubungan dengan hukum dan dilihat dari kasusnya itu sama-sama baik, misalnya kan ada dua hal yang sama-sama baik misalnya kan, maka itu dilema etika, maka saya akan melakukan mengidentifikasinya itu dengan cara berdiskusi biasanya dengan guru-guru atau wali kelasnya. Jadi selama ini ingin menjalankan keputusan di sekolah itu terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang memang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Yang menjalankan pengambilan keputusan itu gimana? Kalau misalnya sama-sama baik ya itu, jadi itu biasanya saya akan berdiskusi pertama itu dengan wali kelas dulu, karena anak murid kan lebih dekat dengan wali kelasnya ya, tapi wali kelas lebih mengetahui bagaimana situasi anak itu. Misalnya contoh dalam hal kemarin baru-baru aja itu kan ada kasus itu ketika rapat pembagian rapot itu terjadi dilema etika di mana guru-guru itu memberi nilai kepada anak-anak itu dengan nilai yang rendah gitu. Sementara kan apabila anak-anak itu nilainya rendah dia tidak bisa naik kelas. Nah, dari wali kelas itu memberi suatu alasan mengapa anak itu mendapat dia sering, kenapa guru-guru itu memberi nilai rendah, alasannya dia sering tidak masuk sekolah misalnya seperti itu. Nah, dari wali kelas saya mintain pendapat dari wali kelasnya, karena wali kelas lebih tahu. Dari wali kelas ternyata memang sudah mencari informasi terkaitan dengan anak itu kenapa dia sampai jarang sekolah gitu kan. Ternyata memang ada alasan yang membuat dia tidak masuk sekolah itu, dan itulah di situ saat itu terjadi dilema etika antara anak itu naik kelas atau tidak gitu. Jadi itu akhirnya kami lakukan diskusi dengan dengan wali kelas dan guru-guru yang lain. Jadi yang diutamakan adalah menyusuri dulu latar belakang kenapa anak tersebut mempunyai nilai di bawah KKM. Ya. Kemudian untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan Ibu? Langkah-langkah, kalau langkah-langkah itu tergantung dari kasus atau kejadian itu ya. Apabila kasus itu sekiranya masih bisa ditangani langsung pada saat itu, maka langsung dilakukan pada saat itu juga. Tetapi apabila hal itu berhubungan dengan orang banyak misalnya kan, maka saya akan melakukan musyawarah dengan guru-guru dan wali kelas. Jadi langkah-langkah atau prosedurnya juga ada beberapa ya? Ya, ada beberapa tahapan ya, seperti misalnya dilihat dulu gitu kan kasusnya apa, ditelusuri, kemudian dilihat itu apakah hal itu
bertentangan dengan hukum atau tidak gitu. Jadi hal-hal apa saja sih yang selama ini tuh yang Ibu anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di Indonesia? Untuk yang paling efektif kalau selama ini itu dengan cara melakukan menindaklanjuti secepat mungkin ya, jadi tidak diulur-ulur waktu. Jadi ketika ada suatu kasus atau kejadian itu langsung dieksekusi gitu pada waktu itu juga. Jadi itu dilihat dulu, kalau misalnya dia bisa langsung diputuskan pada waktu itu, maka langsung itu. Kalau misalnya dia ternyata agak rumit misalnya kasusnya itu, maka selain melibatkan guru-guru juga pasti akan memanggil orang tua murid. Misalnya kalau kasus itu berhubungan dengan murid kan, maka orang tua muridnya akan dipanggil. Jadi itu lebih efektif ya, lebih tidak panjang waktunya, jadi langsung diambil, langsung bisa dilakukan. Iya. Kemudian hal-hal apa saja yang menjadi tantangan ini dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Bicarakan namanya sama-sama baik ini kan, jadi kadang tuh yang jadi tantangan tuh dari segi perasaan ya, kita kadang tega enggak tega gitu kan. Misalnya seperti kasus anak tadi misalnya yang nilainya rendah itu kan, itu tantangannya tuh ini dampaknya gimana ya gitu. Kalau misalnya anak ini dinaikkan, kira-kira berdampak buruk tidak gitu terhadap teman-teman yang lain. Ini anak kan jarang masuk sekolah tapi kok dia naik gitu. Tapi di satu sisi kalau anak itu tidak dinaikkan kelas, maka khawatir itu berefek kepada dia ke masa depannya dia gitu. Maka sekolahnya akan terhambat gitu kan, dia menjadi tertunda 1 tahun yang harusnya dia misalnya sudah lulus tahun depan, maka menjadi tertunda gitu. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa untuk mengambil keputusan yang lebih efektif itu adalah secepatnya. Jadi selain itu, apakah guru ini mempunyai jadwal tertentu? Kalau misalnya dalam sebuah penyelesaian kasus dilema, apakah langsung menyelesaikan di tempat itu, atau misalnya ada jadwal khusus gitu? Tidak ada sih, karena kasus itu biasanya spontanitas saja gitu kan ketika ada kasus gitu, kecuali seperti masalah nilai tadi, maka dijadwalkan untuk melakukan rapat. Jadi sebelum pembagian rapat itu memang terjadwal untuk rapat dengan guru-guru dan wali kelas, itu kalau yang terjadwal. Tapi kalau misalnya kasus yang tidak berhubungan misalnya dengan nilai rapat dan sebagainya, maka dilakukan secepat mungkin. Jadi tidak terjadwal rutin harus menunggu jadwal itu baru diselesaikan masalahnya, tidak. Selama ini ya, apakah ada seseorang atau faktor-faktor mungkin yang selama ini mempermudah yang membantu guru ini untuk bisa mengambil keputusan dari kasus-kasus dilema etika? Iya, tentu saja ada. Jadi saya tidak sendiri dalam menangani kasus-kasus itu. Jadi biasanya saya berkoordinasi dengan wali kelasnya, karena wali kelas yang lebih kenal dekat dengan anak-anak itu dan mengetahui latar belakang keluarganya gitu. Jadi saya pasti bekerja sama dengan wali kelas dan guru-guru lain. Jadi banyak sekali ya faktor-faktor ataupun orang-orang yang membantu guru ini selaku kepala sekolah dalam menyelesaikan permasalahan-masalahan yang ada dalam kasus-kasus dilema etika. Untuk pertanyaan terakhir ini Bu Rini, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa kira-kira yang bisa Ibu Rini petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Pelajaran yang saya dapat itu yaitu mengenai pentingnya bermusyawarah ketika kita ingin melakukan atau mengambil keputusan gitu, agar apa yang kita putuskan itu tidak sampai berdampak buruk, misalnya baik itu terhadap anak murid terutama. Jadi biar gimana pun kan kita mengutamakan kepentingan murid ya, kita berpihak pada murid. Jadi jangan sampai keputusan yang kita ambil itu berdampak buruk pada murid. Maka dari itu perlunya musyawarah. Iya, jadi pembelajaran yang kita ambil adalah musyawarah itu adalah hal yang penting ya, karena segala sesuatu keputusan yang kita ambil itu harus tetap berpihak kepada murid. Baik Bu Rini, alhamdulillah banyak sekali ilmu yang saya dapat hari ini dari Bu Rini selaku kepala sekolah. Terima kasih banyak atas waktunya Bu Rini. Sama-sama Bu Rini, sukses selalu ya. Amin, amin. Sampai ketemu lain waktu.
Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan wawancara saya bersama Ibu Rini Mulyasari, Kepala Sekolah SMP Darul Falah Tenggarong, Kutai Kartanegara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.